Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku terkasih. Senang banget hari ini Kamis 30 Juni 2022. Kita bersama-sama kembali mengikuti acara Kalam, Kuliah Alkitab Malam bersama dengan saya Pendeta Stefanus Lim. Nah, saat ini kita akan diajak menyoroti sebuah topik tentang perspektif positif menurut Kitab Bilangan 13 ayat 30 sampai 33. Ayo Ibu Bapak Saudaraku terkasih, kita diajak memandang hidup ini dari sudut pandang yang berbeda, dari cara pandang yang positif. Siapkah kita menggali kebenaran firman Tuhan hari ini? Saya mau mengajak kita bareng-bareng mengawali kalam saat ini dengan kita nyanyi penuh semangat, penuh sukacita, sebuah lagu yang mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Lagu ini lagu yang bersemangat. Saya ajak kita bareng-bareng nyanyikan dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Demikian. Mari saudaraku, kita nyanyi dengan kegembiraan di hati kita bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari saudaraku, kita mengimani tiap langkah hidup kita diatur tangan Tuhan yang baik. Bersama-sama kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, ya tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Mari saudara terkasih, kita siapkan hati kita untuk kita awali dengan kita berdoa bersama. Bersyukur hati kami Tuhan, karena kami punya kesempatan dan punya waktu untuk kami mendalami firman-Mu sebentar lagi. Kami bersyukur dan bersukacita bersama dengan para sahabat kami, baik yang ada di dalam kota Purwokerto maupun di berbagai kota. Kami rindu berkumpul bersama di seputar firman-Mu. Biar kami belajar tentang kebenaran sabda-Mu. Kami buka hati untuk firman-Mu Tuhan.
perlengkapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Kami sambut bersama-sama pelayanan firman Tuhan, memberkati kami dalam acara kuliah Alkitab malam saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, topik yang menarik, tema yang mau mengajak kita mengalami perubahan hidup, yaitu perspektif positif. Dari kitab Bilangan 13 ayat 30 sampai dengan 33. Ayo kita membaca firman Tuhan bersama-sama ya. Bilangan 13 ayat 30 sampai dengan 33. Kita baca demikian. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Tema tentang perspektif positif. Mau mengajak kita untuk kita mendalami dan membuka kebenaran firman Tuhan hari ini buat hidup saudara dan saya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, saya ingin mengawali kalam ini dengan ungkapan dalam bahasa Mandarin. Apa yang orang-orang katakan menurut bahasa Mandarin tentang arti kata krisis. Ya. Ternyata kata krisis itu kalau dibaca weiji. Nah, terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah wei, artinya bahaya. Dan kata yang kedua adalah ji, artinya peluang. Di balik kata weiji atau krisis ini, kita boleh melihat ini mau dipandang dari sudut pemikiran berbahaya sehingga kita takut, atau kita memandangnya ini adalah peluang, kesempatan yang belum tentu datang kedua kali. Kita butuh berani mencoba dan menghadapinya. Nah, bila kita melihat arti kata weiji atau krisis, artinya seperti ini, mengingatkan saya dengan kisah dua orang sales pabrik sepatu. Ya. Dikisahkan ada sebuah pabrik sepatu mempersiapkan diri untuk mengirim sepatu dan berjualan sepatu ke sebuah wilayah pedalaman. Nah, di pedalaman sana, masyarakat penduduknya itu kakinya telanjang. Enggak pernah pakai alas kaki apapun. Salesman yang pertama ketika ditawari, kamu aku utus
untuk berangkat ke wilayah pedalaman di sana yang belum mengenal alas kaki. Coba tawarkan sepatu kepada mereka. Apa jawab salesman pertama ini? Mana lakulah Pak. Saya lebih baik mundur. Enggak mau saya kalau suruh jualan sepatu di daerah pedalaman yang masyarakatnya saja belum pernah pakai alas kaki. Mana bisa jualan sepatu di tempat seperti itu? Sudah, aku lebih baik menyerah dan mundur. Lebih baik aku tidak usah kerja di pabrik sepatu ini. Itu jawab salesman yang pertama. Ketika salesman yang kedua dipanggil dan diberitahu ada tugas berjualan sepatu ke wilayah pedalaman di mana masyarakat penduduknya masih kakinya telanjang, belum pernah pakai alas kaki apapun. Apa jawab salesman yang kedua? Puji Tuhan Pak, berarti kita bisa melihat daerah pedalaman itu adalah pasar yang sangat menjanjikan. Aku akan mencoba memperkenalkan bahwa pakai sepatu itu bisa melindungi bagian telapak kaki. Aku akan terus melatih supaya penduduk masyarakat pedalaman suka pakai sepatu. Dan aku yakin masyarakat pedalaman itu jumlahnya cukup banyak. Kalau kita bawa sepatu nanti pasti laris, laku keras. Aku siap berangkat Pak. Ibu bapak, saudaraku terkasih. Kisah dua orang tenaga sales ini menceritakan kepada saudara dan saya. Salesman pertama, pandangan perspektifnya itu negatif. Ya. Takut, mana laku, kenal sepatu saja enggak kok. Ya. Tapi salesman yang kedua melihat ini peluang emas, ini kesempatan, ini waktu yang tepat untuk memperkenalkan penduduk mengenal sepatu. Nah, inilah yang disebut perspektif positif, bukan? Ibu bapak, saudaraku, apakah bacaan Alkitab hari ini juga mau bicara tentang kisah yang menunjukkan perspektif positif? Ayo, saya ajak ibu bapak, saudara-saudari membaca bareng-bareng saya. Bilangan 13 ayat 30 dan 31 ya. Ayo kita ucapkan sama-sama begini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ibu bapak, saudaraku terkasih, inilah penggalan kisah cerita bagaimana ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari negeri Mesir, keluar dari negeri perbudakan untuk menuju negeri yang dijanjikan Tuhan, negeri Kanaan, tanah perjanjian, negeri Israel. Saat itu dikirimlah 12 orang untuk mengintai kira-kira bagaimana kondisi keadaan negeri yang akan kita masuki nanti. Kira-kira bagaimana situasi masyarakatnya, keadaan tanah subur lahannya, bagaimana penduduknya, bagaimana iklim cuacanya. Berangkatlah 12 orang pengintai itu
Mereka adalah orang-orang yang gagah berani, dipilih untuk berani masuk ke wilayah yang akan mereka tuju. Mereka diam-diam menyelundup. Mereka kepingin mengintai dan mereka harus kasih laporan. Ibu bapak, saudaraku terkasih. Tahukah kita di antara 12 pengintai itu ada 2 orang pengintai yang mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Namanya Yosua dan Kaleb. Mereka melihat betapa indahnya negeri yang akan kita duduki ini. Betapa subur makmurnya keadaan negeri perjanjian Tuhan. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Ibu bapak, saudaraku, kita ingat bagaimana 12 orang pengintai masuk tanah Kanaan. Mereka mau menunjukkan tentang suburnya negeri itu. Saat mereka berada di lembah Eskol, mereka temukan ada tanaman anggur yang buahnya sangat subur. Mereka ingin buktikan bahwa negeri yang akan kita tuju adalah negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Negeri yang sungguh amat subur dan kaya raya. Itu sebabnya 12 orang pengintai itu berhasil masuk ke negeri Kanaan dan pulang membawa anggur dari lembah Eskol. Tapi bagaimana ketika mereka mesti menyampaikan laporan kepada segenap bangsa Israel? Alkitab katakan, saat itu dengan penuh iman ditunjukkan Kaleb merasa perlu menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Ketika 10 orang pengintai itu menyiarkan kabar yang sangat mengerikan tentang keadaan negeri Kanaan. Alkitab tunjukkan Kaleb ingin menenteramkan hati bangsa itu. Apa yang dikatakan Kaleb? Kita akan maju. Kita akan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti bisa mengalahkannya. Sementara itu, apa yang disampaikan oleh 10 orang pengintai yang lain? Mereka katakan kita cari mati kalau masuk di situ. Bagaimana negeri itu bangsanya kuat-kuat. Mana bisa kita melawan mereka. Bahkan mereka tambahkan kabar busuk tentang keadaan negeri Kanaan. Apa itu? Yuk kita baca bareng-bareng ayat 32 ya. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. 10 orang pengintai menebar ketakutan. Mereka menyebarkan berita yang sangat mengerikan. Bagaimana penduduk di wilayah tanah Kanaan adalah penduduk kanibal yang suka makan manusia. Penduduknya itu adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Bahkan apa yang dikatakan? Kita lanjutkan di ayat 33. Yuk kita baca bareng-bareng begini. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa.
Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudaraku, 10 orang pengintai memberikan kabar buruk bahwa di negeri itu penduduknya adalah keturunan orang-orang raksasa. Memandang kita itu cuman kayak belalang, kecil. Mereka tinggi besar, luar biasa. Dan ternyata kalimat-kalimat provokasi, berita-berita yang menggentarkan itu membuat rakyat marah kepada Kaleb dan Yosua, juga terhadap Musa. Mereka siap untuk melempari batu. Mengapa kita harus masuk ke negara yang bakal memakan kita? Apa kita mau cari mati? Ibu bapak, saudaraku terkasih, Alkitab menceritakan begitu indahnya bagaimana Kaleb dan Yosua bersama-sama dengan Musa sungguh-sungguh merasa perlu untuk mengingatkan segenap rakyat yang ikut menuju ke tanah Kanaan. Apa yang mereka katakan? Ayo kita baca sekali lagi Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, luar biasa. Kaleb, Yosua, Musa adalah orang-orang yang gagah berani. Mereka yakin bahwa Tuhan yang telah memimpin kita dari Mesir melalui padang gurun, perjalanan yang sangat keras dan sulit. Sekarang kita sudah hampir masuk ke negeri Kanaan. Pasti juga Tuhan yang sama akan menggandeng tangan kita. Kita pasti bisa mengalahkannya asalkan kita tetap bersama Tuhan. Ibu bapak, saudaraku terkasih, inilah yang kita namakan perspektif positif. Melihat dari sudut pandang yang positif. Melihat bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Ibu bapak, saudaraku, kalau di awal renungan hari ini tadi pada peristiwa Kalam sore ini, kita tadi sempat mendengar kisah cerita tentang penjual sepatu, tenaga sales yang harus dikirim ke pedalaman jualan sepatu. Saya ingin menutup kalam ini juga dengan kisah cerita tentang bagaimana menjual sisir pada biksu. Ibu bapak, saudaraku terkasih, yang pertama kita perlu tahu, biksu biasanya berkumpul dan menetap tinggal di dalam vihara. Itu ya. Fakta yang kedua, para biksu pasti tidak ada rambut di kepalanya. Biksu itu pasti gundul. Nah, sekarang persoalannya, bagaimana perusahaan sisir menugaskan 3 orang salesman berjualan sisir pada biksu. Dan perusahaan sisir ini ternyata pasang target. Waktunya cuma 10 hari. Coba jualan sisir pada biksu. Harus lapor. Bisa jual berapa banyak sisir yang laku. Harus dilaporkan. Ibu bapak, saudaraku, ayo kita dengar kisah perjuangan 3 orang salesman yang jualan sisir ini. Salesman pertama mengatakan, aku jualan sisir, cuman laku 1, itu pun masih dimarahi oleh biksu.
Salesman kedua tunjukkan, oh kalau aku bisa jualan 10 sisir. Dan salesman ketiga tunjukkan, oh kalau aku bisa jualan sisir laku 1000. Wah keren ini. Ya, salesman satu hanya bisa jualan sebuah sisir, itu pun masih dimarah-marah biksu. Salesman kedua bisa jualan sisir lakunya 10. Dan salesman ketiga bisa jual 1000 sisir. Itu sebabnya mereka perlu didengar kisah ceritanya. Pimpinan pabrik sisir ini memanggil 3 orang salesman itu. Aku mau dengar cerita dari salesman pertama yang jualan sisir pada biksu. Lakunya cuma 1. Coba kamu ceritakan bagaimana kejadiannya. Salesman pertama bercerita, begini Pak, aku datang ke sebuah vihara dan para biksu di dalam vihara yang aku lihat saat itu, betul mereka memang rambutnya enggak ada, mereka gundul semua. Nah, waktu aku menawarkan sisir kepada mereka, aku dimarah-marah luar biasa. Aku dianggap mengolok-olok, aku dianggap membuli, aku dianggap mengejek kepala mereka yang gundul. Aku sedih, aku gagal jualan sisir ya. Tapi pada saat aku berjalan pulang menuruni bukit, aku bertemu dengan seorang biksu muda yang baik hati. Dia tahu aku sedih. Biksu muda ini rela membeli sisir. Tujuannya siapa tahu bisa dipakai menggaruk-garuk kepala. Kalau kepalaku gatal digigit nyamuk atau ketombean katanya. Jadi sisirku hanya laku 1, itu pun karena belas kasihan seorang biksu muda. Pimpinan pabrik sisir ini mencoba memahami kisah cerita salesman pertama. Lalu salesman yang kedua diberi kesempatan untuk bercerita. Dan salesman kedua mengatakan, baik Pak, aku senang bisa jualan sisir kepada para biksu, lakunya 10. Ceritanya begini, aku memilih pergi ke sebuah vihara. Vihara ini letaknya ada di atas bukit yang anginnya kencang banget. Nah, aku perhatikan banyak orang yang datang berziarah mau berdoa di dalam vihara. Rambutnya acak-acakan karena hembusan angin kencang yang bertiup di luar vihara. Lalu aku mendekati biksu di dalam wihara itu. Aku kasih saran begini. Biksu, sebaiknya wihara ini perlu beli 10 sisir loh ya. Untuk persediaan supaya para peziarah yang datang ke wihara ini sebelum beribadah berdoa, mereka bisa menyisir rambut lebih dahulu sehingga mereka tampil rapi dan menunjukkan rasa hormat sebelum beribadah. Usul saya diterima. Aku senang. Itu kisah ceritaku. Pimpinan pabrik sisir ini tersenyum mendengar kisah dari salesman kedua. Lalu salesman yang ketiga mengatakan, puji Tuhan, aku berhasil berjualan sisir kepada para biksu. Dan puji Tuhan, sisirku laku 1000. Wah, kok bisa laku 1000? Ceritanya bagaimana? Ini ceritaku. Aku cari vihara yang paling terkenal. Aku amati vihara ini begitu banyak orang datang berkunjung. Para turis berkunjung ke sana.
Dan aku memilih vihara ini adalah tempat aku menjual sisir nanti. Apa yang aku lakukan? Aku berkata kepada biksu pimpinan vihara di situ, Sifu, saya melihat banyak peziarah yang datang ke sini. Tapi mereka pulang dengan tangan kosong. Andai kata Sifu bisa memberi mereka sebuah kenang-kenangan cindera mata, pasti itu akan lebih menggembirakan hati mereka ya Sifu. Cuman kalau cari kenang-kenangan yang mahal, itu kan anggarannya banyak banget. Lalu saya berkata kepada Sifu, pimpinan vihara itu, Sifu, saya ini kerjanya jualan sisir. Ya. Saya punya banyak sisir. Dan seandainya Sifu berkenan membubuhkan tanda tangan pada setiap sisir sebagai hadiah bagi para peziarah di vihara itu, wah, pasti vihara ini akan makin terkenal lagi. Sifu itu setuju. Biksu pimpinan vihara itu sangat senang. Langsung berkata kepadaku, saya pesan 1000 buah sisir. Tolong segera dikirim. Ibu bapak, saudaraku terkasih. Melihat dari sudut pandang yang positif. Perspektif positif. Ternyata mampu membuat hidup kita ini memiliki semangat yang berbeda. Melihat peluang, masih mampu melihat ada kesempatan. Walaupun tampak sepintas itu mustahil. Tapi kalau aku bersama Tuhan, apa yang tidak mungkin? Ibu bapak, saudaraku, saya tidak tahu apa yang sedang menjadi pergumulan hidup kita akhir-akhir ini. Tapi satu hal yang aku tahu, bersama Tuhan, kita diajak memiliki cara pandang positif, perspektif yang positif. Di dalam Tuhan, aku akan maju. Bersama Tuhan, keluargaku akan diberkati, siap melanjutkan perjalanan di tengah dunia ini. Apa yang tampak mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ibu bapak, saudaraku, maukah mulai hari ini saudara dan saya taruh perspektif positif itu di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, menyemangati apapun yang kita kerjakan. Dan tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan pasti kita bisa. Kalau ini menjadi keyakinan iman kita, ayo kita tutup kalam saat ini dengan sebuah lagu, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Kita nyanyikan bersama-sama demikian. Ada kekuatan dan ada penghiburan yang Tuhan sediakan bagi kita anak-anak. Mari saudaraku, lagu ini kita nyanyikan sepenuh hati kita. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku.
selalu beserta di setiap hari-hari hidup kita. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Amin. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan kalam saat ini. Ayo kita tutup dengan doa berkat bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur boleh Engkau ingatkan, di tengah dunia yang menakutkan dan menggentarkan, ada kehadiran Tuhan yang siap beri pertolongan. Biarlah kami boleh melihat dengan cara pandang yang berbeda, bahwa kami punya Tuhan yang akan berjalan bersama dengan kami, menuntun kami, menaungi kami, melindungi dan menjaga hidup kami. Kami teringat menyerahkan keluarga kami, baik yang ada di dalam kota, berada di luar kota, keluarga kami yang berada di luar pulau, keluarga kami yang berada di luar negeri. Tuhan lindungi satu persatu, agar kami boleh semakin dekat mengikut Tuhan. Kami mendoakan teman-teman kami yang sedang terbaring sakit. Tuhan beri semangat, Tuhan beri kesembuhan. Tuhan, Engkau sediakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Berkatilah setiap obat dan terapi yang diberikan. Semua mendatangkan keringanan atas sakit penyakit mereka. Bahkan mendatangkan kesembuhan yang asalnya dari-Mu. Terima kasih. Apapun pergumulan kami, hamba serahkan semua peserta kalam saat ini. Dimanapun kami berada, kami pegang sabda firman-Mu. Kami dibekali dan diperlengkapi untuk memiliki perspektif yang positif. Bersama Tuhan Yesus, kami pasti sanggup melakukan tantangan-tantangan kehidupan ini. Kami siap untuk melangkah bersama dengan-Mu Tuhan. Kami naikkan doa berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, sampai disinilah kebersamaan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai kita bertemu dalam kesempatan berikutnya. Amin.